Setelah tamat SMP itu karena orang tua tidak mampu, masa itu kita pindah untuk berkebun. Mobil aku tidak cocok di kampung, maka dibawalah ke kota Kendari. Betul. Nah, pada saat itulah saya jadi supir angkot. Karena harga rumah itu 200 juta. Ya, jadi saya pembayaran 100 juta, dia menambah 100 juta. Nakal juga ya, ini berarti memaksa jualnya. Jiwa perantaunya orang Bugis kan begitu ya. Ya, Pantang mundur, pokoknya harus sukses. harus sukses, tidak bisa tidak. Betul. Rumah kita. Rumah kita kembali hadir bersama Bang Junet. Kali ini kami jauh-jauh dari Jakarta ke Kendari, ingin menemui pengusaha sukses yang konon katanya memiliki prestasi realisasi perumahan rakyat dalam menyediakan rumah untuk rakyat itu terbesar di kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Bersama Bang Rustam, ini kita bisa lihat orangnya kecil, mungil tapi kantongnya tebal. Nah, ini yang kita akan gali tentang Bang Rustam. Bagaimana sih kok bisnis propertinya hingga melejit di provinsi ini? Ini hal penting untuk bagaimana menginspirasi anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang, bagaimana supaya dia untuk kreativitas dan jangan patah hati untuk menjadi pengusaha sukses seperti Bang Rustam. Boleh Bang Rustam, sebelum kita mulai untuk mengenalkan diri, saya pengennya Bang Rustam itu cerita dari masa kecil hingga apa yang pernah dilakukan dalam usaha, dan nanti kita bicara kegagalan dan kesuksesan. Nah, sekarang Bang Rustam bisa cerita asal usul dari mana, lahir dari daerah mana, dan berapa kakak beradik itu. Silakan Bang Rustam. Baik, terima kasih Bang Junet atas pendatangannya di Kendari. Jadi saya lahir di Sidrap, Jauh dari sini. Sulawesi Selatan. Oh ya. Terus tahun 87 orang tua pindah dari Sidrap ke Koltim, ke Nadongi, Sulawesi Tenggara. Nah, situ kita orang tua berkebun. Di usia berapa? Saya di usia 7 tahun. 7 tahun tanpa meninggal atau ibu? 7 tahun itu pindah dari Sidrap ke Oh gitu. ke Nadongi. Berkebun coklat di sana sampai tahun Oh berkebun. berkebun. Mohon maaf saya dengarnya berkabung tadi. Berkebun. Oh, ya. Jadi dari tahun 87 di Nadongi terus berkebun sampai tahun di situ juga sekolah. Udah saya sekolah dari SD sampai SMP. Sampai tamat nggak nih sampainya? Alhamdulillah tamat. Oh tamat. Tapi tidak lanjut. Oh enggak lagi. SMP-nya di mana itu? Masih Sidrap? SD-nya di Ladongi. Oke. Terus SMP-nya juga di Ladongi. Lepas SMP, orang tua pindah ke Berapa kakak beradik Pak Rustam? saya kebetulan 2 kakak, 2 adik. Saya anak tengah. Anak tengah. Berarti yang ketiga. Yang ketiga. Ketiga. Terus setelah tamat SMP itu karena orang tua tidak mampu, masa itu kita pindah untuk berkebun. Iya. Jadi saya sempat setelah SMP saya langsung berkebun. Berkebun 3 tahun. Setelah itu saya kebetulan om saya kerja pengrajin emas di Makassar. Jadi saya ke sana lah. Ikut. Pas di Makassar kita rajin buat kalung Ikutan. ikutan dulu. Ya. Pada masa itu mesin muncul mesin, jadi Mesin apa nih Pak? mesin pembuat
Mas, akhirnya udah mulai ke teknologi ya. Ya, mulai kembali ke teknologi. Akhirnya untuk pekerja ini kurang. Pengrajin. Untuk pengrajin untuk buatan manusia sudah kurang karena tidak sama mesin. Pada saat itu, jadi saya berpikir, ya sudah, kita mending ke Ternate. Jadi pada saat itulah kita ke Ternate merantau. Ternate itu jadi penambang emas. Penambang peti berarti ya? Iya, penambang emas. Penambang emas. Tapi sana tambang rakyat. Tambang rakyat. Jadi 2001 itu kita ke Ternate, Pulau Obi. Pulau Obi, sana kita masuk penambang emas. Jadi kita menggali apa semua, sampai sekarang itu baru ada hasil. Akan hasil pun tidak terlalu inilah, tapi cukup untuk hidup. Jadi setelah usaha ini, setelah ketemu, jadi saya bukanlah tambang juga di Sukabumi. Di Sukabumi buka tambang Iya. di Jawa Barat itu. Jawa Barat di Pelabuhan Ratu, lewat Pelabuhan Ratu di Cikoto antara Batak. Kayak dari Sulawesi Tenggara, bukan di sana. Bukan sana. Padahal di sana juga banyak orang pinter masalah itu. Banyak. Di sana memang juga tambang rakyat, Pak. Oh, tambang. Di Cikoto itu antara Banten sama Jawa Barat. Ya. Jadi 2006 kalau tidak salah 2007 nih. Ya. Dari situlah saya ada sedikit hasil. Setelah itu saya pindah ke Bandung. Jadi saya saya di Bandung bolak-balik ke Sukabumi. Ya. Nah pada saat tahun 2011 nambah sudah ini nih. Jadi kembali lagi dan lebih kurang karena biaya produksi lebih mahal daripada hasil. Maka itu putuskan untuk hentikan. Jadi setelah itu kembali lagi ke sini. Kembali ke sini. Balik kampung lagi. Kampung bolak-balik, masih bolak-balik dulu nih. Tempat bolak-balik. Nah, pada saat untuk jadi developer ini ya ada ini. Gini Pak, Bang Rustam. Berarti Bang Rustam ini memulai usaha mengalami kegagalan-gagalannya dari tambang emas itu ya. Nah, tambang emas gagal dan akhirnya coba ke bisnis yang lain. Tapi sebelum kita menginjak ke bisnis properti Bang Rustam, saya pernah dengar nih riwayat Bang Rustam. Pernah menjadi supir angkot, pernah menjadi pedagang buah keliling. Itu benar. Benar. Nah itu boleh tuh. Karena itu ceritanya Pak ini. Setelah pulang dari Ternate, karena ada break itu depan anak-anak. Ada break beberapa lama itu kita kembali lagi ke ini untuk bertani. Kebetulan pada saat itu. Petani kembali. Ya, kebetulan pada saat itu orang tua ada kebun jeruk. Ada kebun jeruk, maka hasilnya itulah yang saya pasarkan pakai motor Suprafit. Wah. Jadi motor Suprafit jadi antar keliling untuk dijual. Pakai ini apa tuh? Keranjang tuh. Itu Jual kemana nih? Ke pasar atau ke kampung-kampung? Ke kampung-kampung sama ke wan-wan itu. Itu kan biasa belinya agak banyak nih. Iya ini. Gitu. Terus untuk sopir angkotnya, jadi setelah ada hasil untuk buah-buahan ini, kakak beli mobil apa nih? Mobil angkot. Ya, jurusan mana nih? Mobil angkot. Jadi mobil angkot tidak cocok di kampung, maka dibawalah ke kota Kendari. Betul. Nah, pada saat itulah saya jadi sopir angkot antara kota lama sama kampus. Kota lama sama kampus. Oke. Tracknya. Pada lucunya hari pertama bawa ditilang. Iya. Ditilang. Punya SIM gak tuh? Ada SIM, ada ini, cuma salah ambil trayek. Karena tidak singgah di situ, sehingga ambil. Dan cuma ini sih trayeknya jelas ya kan? Iya, singgah. Setelah Pak Rustam itu
pernah ngalami supir angkot yang kata salah trayek. Nah, itu kan berarti apa, modalnya kan belum paham, udah apa, jalurnya udah salah. Ya, Tapi itu kan pengalaman yang ya lucu, tapi itulah nekat kan. Nah, Bang Rustam, setelah itu kan Bang Rustam mengalami kegagalan tadi, ya kan. Terus mulai lagi bicara menginjak ke bisnis properti. Ini yang menarik kan, dari orang yang memang dari sisi kehidupan susah dan sulit, ternyata jodohnya di properti. Nah, ini yang padahal Bang Rustam ini secara pendidikan aja ya rasanya tidak mungkin sampai ke sana. Tapi inilah kehebatan Bang Rustam. Hanya waktu itu mengenyam terakhir SMP bisa jadi pengusaha besar gini. Ya walaupun sekarang sudah kuliah ya. ya, Ya karena memang mengikuti program paket C dan sampai kuliah. Ini hebat Pak Ustaz. Nah, gimana mulai bisnis propertinya ini? ya. Jadi saya mulai bisnis properti itu pada saat tambah sudah mulai saya sudah tidak bisa dijalankan. Maka kembalilah ke Kendari. Kebetulan awal mulanya itu saya tahu ilmunya. Nah, kakak ini baru kos-kosan. Kakak ini baru kos-kosan kepada saya. Kakak minta bantuan. Dek, bantu saya. Bantu selesaikan kos-kosan saya. Akhirnya yang bangun Bang Rustam. Kakak. Ya, Kakak. lanjutkan. Kakak minta bantu nih untuk dipinjamkan uang. Kebetulan ada sedikit memang dana yang kita bawa dari Hasil dari sana. Tidak sebesar berapa itu? 80 juta. Oh, 80 juta. Untuk Ada berapa? 80 juta. Berapa lama? Selesai 2 bulan. Ya udah, tak kasih 80, 2 bulan ke depan saya kembali lagi. ya. Karena saya kan masih tinggal di Bandung kebetulan. Setelah 2 bulan kemudian, saya kembali lagi tuh dari Bandung ke Kendari. Setelah tiba, sudah gimana kos-kosannya, sudah jadi belum? Udah. Oke, kita lihat. Saya lagi lihat. Jadi saya tanya lah, kakak, berapa habis semuanya? Hanya 225 juta. Jadi 80 habis. Waktu itu udah ininya total ininya berat duit. Kira-kira kalau dijual ini berapa? 3,5 banyak di dalam tuh. Nah, di situlah muncul inisiatif untuk Jadi buat rumah kos, gak jadi buat kos malah dijual. Tidak. Jadi di situlah ambil ilmunya. Untungnya bagus. Oh gitu. Ya enggak? Lah. Jadi kebetulan memang setelah bolak-balik Bandung ke sini, Bandung ke Kendari, saya biasa beli tanah. Kalau ada uang sedikit beli lahan. Kebetulan ada lahan di bawah nih. Jadi dekat Pasar Menar itu. Jadi luasnya itu 15 kali 40 saya beli. Harganya masih mereka 80 juta. Kita belikan juga 83 juta. Ya kan? Bermana ada 83 juta. ya ada lahannya ada waktu seluas 15 kali 40. Kecil ya, di Kendari ya. Iya. Jadi disitulah karena kos-kosan kakak ini ambil acuan, maka suruh kakak udah gini. Kalau kita bangun ruko berapa? 200 satu petak. Ini. Kebetulan memang masih ada tabungan sama masih ada 2 aset hebat. Udah satu itu. Ya. Sudah bangun 3 petak. Ya. Bangun 3 petak. Sudah cerita bangun 3 petak, anggarannya 200 juta berarti kan 16 juta nih. Ya. Nah, karena udah juta. Terus harga tanah sama perizinan 80 lah tambah 100. Dapat jadi 700 semua. Jadi mulailah pekerjaan setelah selesai ruko yang di Bandung. Setahun itu selesaikan. Bangunnya setahun. Jadi pada saat itu udahlah. Coba tanya
di sana harga rupiah berapa? Organ 700. Satu ruko 700. Waduh, juga untung. Iya. Jadi caranya kita bangun ruko aja atau bangun perumahan ya. Nah, di situ ada juga ambil ini. Ya udah, kalau gitu bangunlah perumahan. Jadi Setelah ruko jadi, kebetulan ada juga lahan nih. itu udah terbuka Pribadi. rukonya. Belum, jadi itu ruko memang tidak dijual. Itu aset. Ya kan. Itulah. Pada saat ini bola balik itu memang ada juga lahan sama ini di BTN Center. Luasnya itu 35 kali 50. Nah, dulu belinya itu sekitar 200 jutaan. Ada. Ya, kita putuskan untuk bangun itu. Nah, sudah habis uang. Terpaksa rumah saya di Bandung saya jual tuh. Saya jual. Rumah saya itu di Bandung di Margahayu Raya. Pokoknya. Gunakan Al-Islam. Nah, kenapa perusahaan itu Margahayu Mega Utama? Karena rumah saya dari hasil rumah saya jual di situ untuk baru perumahan. Ya, tadi saya curiga apakah Pak Bang itu, saya pikir orang Bandung, nama perumahannya nama PT-nya Margahayu. Itu kan biasa bahasa Bandung itu kan. Ya, Nah, oke, lanjut Bang Rustam. ya, jadi pada saat itu rumah saya jual di Bandung untuk pakai modal dari untuk baru perumahan. Ya kan. Yang dari tanah yang sudah dibeli tadi. Ya, makanya namanya perusahaannya itu Margahayu Mega Utama karena rumah saya di Margahayu Raya itu saya jual supaya tidak hilang ada nilai sejarahnya. Makanya saya ambillah Margahayu Mega Utama. Jadi pada saat itu kita bangun 6 unit karena udah sedikit 6 unit. Setelah selesai 6 unit kita bangun lagi 6 unit karena cuma 12 unit. Ya. Itu tipe rumah? Tipe rumahnya tadinya kita perencanaan awal tipe 120, akhirnya turun jadi tipe 45 karena dana yang kita ini tidak cukup. Ya kan? Di harga jual berapa itu Pak Gustaf? Harga jual 200 pada tahun 2011. Oke. Pada tahun 2011 kita mulai Rumah di Margahayu dijual berapa? 600 juta. 600 tambah 80. Disitulah 680 modalnya ya. Ya, Ya, betul. jadi lucu nih waktu pertama kita buka karena kita ini orang awam tidak pernah bersentuhan sama bank. Maka pada saat itu rumah sudah jadi nih 6 unit. Kita ke bank ini Tolak. karena tidak ada pengalaman developer minimal setahun nih. Dulu bahkan seperti itu. Ya, selektif banget ini. Brother, jadi bingung juga dan bilang ya sempat sampai mau putus asa gitu. Sempat mau putus asa untuk ini makanya saya hitung hasil dan ini fatawan kata Tanam di situ ya. aku udah beli aja deh sapunya 2,5 semua rupa apa semua karena kita orang Indonesia itu kalau melakukan sesuatu pantang ini kalau Pantang mundur ya. pantang mundur kalau mundur kita tinggalkan kamu. Itu karena rasa malu tinggi ya jadi Jiwa perantaunya orang Bugis kan begitu ya. ya Pantang mundur, pokoknya harus sukses. harus sukses tidak bisa tidak. Nah Pak Rustam, itu masuk akhirnya ke ini ditolak oleh bank tadi ya, karena nggak ada pengalaman. Itu memang saya perhatikan bank-bank yang dulu seperti itu. Tapi kalau sekarang kan tidak ya, kayak sekarang bank-bank juga jemput bola kalau kita punya bangunan rumah yang akan dijual. Nah, masuk ke dunia properti yang rumah bersubsidi, KPR bersubsidi. Nah, kalau Pak Rustam ini, kenapa sih kok sampai sekarang itu membangunnya itu kok ke rumah subsidi? Apa ini ada istimewanya apa? Atau karena aku dari orang susah, aku lebih baik membangun rumah untuk orang-orang kecil atau seperti apa? Jadi begini, pada saat jadi saya bangun komersil itu dari tahun 2011 sampai 2017.
pada masa itu rumah MBR masih apa ya? Makanya kita pertimbangkan untuk bangun subsidi enggak deh. Kenapa? Rumah subsidi ya. Ya karena menurut kita karena kita terbiasa bangun komersil, maka untuk melihat rumah-rumah subsidi itu agak ini Enggak tertarik ya. enggak tertarik Karena bicara margin. dan margin terus kualitas rumah tidak udahlah kita bangun komersil. Ya kan? Nah, 2017 goyang. Ini mulai dari 2014 karena itu sama ada berapa itu. Maka dari itu 2017 kita putuskan untuk ini untuk bangun subsidi. Rumah KPR bersubsidi. Ya, rumah subsidi karena dengan harga dengan budget pembangunan itu sudah ada budget. Margin juga sudah ada dapat. Bang Gustaf, ini kita harus mulai menjelaskan ke halayak. Ya, Jadi ada rumah bersubsidi itu dengan rumah KPR bersubsidi beda. ya, Kalau rumah KPR bersubsidi itu memang untuk masyarakat NBR yang mengambil rumah dengan pola KPR. Nah, rumah subsidi ini program pemerintah beda lagi. Jadi itu nanti harus kita biasakan itu supaya masyarakat juga tahu nih ya. rumah KPR bersubsidi dengan rumah bersubsidi itu sangat beda. Nah, Pak Tristan, waktu mulai bangun rumah KPR bersubsidi itu di awal berapa unit tuh? Jadi mulai bangun itu BTN bersubsidi. Awalnya memang ditawari dengan ada beberapa kepala cabang BTN yang tawari kita untuk bangun subsidi. Tak makin untuk pengembangan rumah subsidi. Ya. Karena mungkin kerjasama kita selama ini bagus, makanya diharapkan kita untuk itu. Jadi pada saat itu 2018 Pak Bambang ini dia awalnya dari BBM bisnis jadi kepala cabang. Iya. Jadi pada saat itu beliau saya ketemu nah stam bareng cek 30 bulan habis komersil habis cut. Itu uang komersil belum dibayar ya? Bukan memang kita menjadi itu cuma untuk bertahan di usaha. Ya kan? Karena kalau Bangunan yang komersil tadi dijual murah ya? iya saya kalau untuk beli lahan kan agak mahal juga gitu. Akhirnya tidak ada uang. Udah cari ada lahan nanti sepembiayaan ini. Jadi saya tuh beli lahan sekitar hampir 3 hektar. Jadi yang jelas total unitnya itu 137 unit. 3 hektar 137. Ya, Berarti per hektarnya kurang lebih 40-an ya? ya. Iya. Jadi pada saat itu kita penipu kebetulan lahan itu cuma satu besar. Yang lain-lainnya itulah yang kecil-kecil. Jadi 3 hektar lebih itu ada 8 orang. Jadi kita negosiasi sambil lahan. Tapi saya tidak punya uang. Oh, artinya waktu 3 hektar itu pemilihnya 8 orang. Jadi inilah yang perlu didengar. Ya. Kaitannya apa? Kreativitas bagaimana membeli lahan dengan beberapa orang dan duit Ya, nggak punya ya? enggak punya duit. Nah, ini kan lucu sih, beli lahan tapi nggak punya duit. Nah, itu triknya gimana? Nah, jadi gini. Pas negosiasi Dengan 8 orang tuh ya? dengan 8 orang itu. Saya beli lahannya, tapi saya tidak punya uang. Terus ke mana? Udah nanti setelah pencairan dari bank baru bisa saya bayar. Wih, bang apa nih? APTR. Iya, ya. Ya kan? Pada saat itu negosiasi. Oke, berapa bulan? Ya, 3-4 bulan untuk pengurusan ini apa so. Jadi saya buka subsidi itu cuma dana 200 juta. Dengan 3 hektar. Iya. 100 juta untuk DP tanah, 100 jutanya untuk pertanahan sama perizinan. Oh, nah ini hebat ya. Nah, ini Uang 200 udah bisa DP tanah dan perizinan. Yang penting kan perizinan. iya. Intinya sih mungkin
penyerahan juga mungkin dia Percaya nggak punya lah Ya. itu dengan Bang Rustam itu? kepercayaan juga ada, makanya kita diizinkan. Saya pikir kan Bang Rustam ini kan kelihatannya kucel kan. Aha, Ya, kucing siapa tahu nggak percaya pemilik tanah kan. ya. Itu ini percaya banget ya. Oh percaya. Wah, Percaya. ini Udah, apa ini? Ada ilmu yang lain ya? udah. Oke, kita deal. Pembayarannya 3 bulan depan benar. Oke, jadi berlanjut kita keliling lah. Saya sewa alat teman saya. Itu sewa bayar di depan. Saya sewa alat, tapi uang saya tidak ada juga. Lah bagaimana? Ya nanti susah baru bayar. Berapa lama? Sebulan. Nilainya itu sekitar sewa alat 50 juta tambah saudara semua sekitar 100 juta lebih lah. Tuh land clearing ya. Pematangan lahan apa semua. Lahan. Nah, alhamdulillah dia ACC dan dia kerja. Kita pematangan lahan apa semua, lahan sudah matang apa semua. Nah, jatuh tempo lah. Jatuh tempo pembayaran sewa alat. Sewa alat. Ya. Gimana? Ada saya kidding more. Kalau mau ambil rumah, oke. Tuker berarti ya. Nah, kebetulan masih ada rumah satu di saat ini. Maka dari itu dia ambil dulu rumah lah. Ya udah, tambah aja. Hati ambil rumah saya. Jadi sewa alat itu betul-betul tidak ada uang. Jadi kita tukar sama rumah. Dia pun setelah itu dia pun lagi menambah, ya kan? Karena harga rumah itu 200 juta. Ya, jadi saya pembayaran 100 juta, dia menambah 100 juta. Nakal juga ya, ini berarti memaksa jualnya. Kalau tidak gitu tidak dapat lagi. Ini yang sebenarnya ilmu kreativitas siapa kan ini kan? Ya kan, mukanya muka sedih, ada uang untuk membayar, ambil rumah dan dapat pengembalian lagi. Ya, Hebat sekali ini. Ini budayanya. Terus lanjut. ya. Jadi setelah ini kita pengusulan kredit lah di bank. Ya kan? Karena dia bilang udah masukkan surat apa semua. Perizinan sudah, BPN juga sudah. Ya kan? Semua itu dihutang. Tidak ada yang cash. Izin semua. Izin apa semua nanti Tunggu. urusin dulu. Ntar kalau ini baru bayar. Percaya tuh orang. Percaya kebetulan teman saya. Ya kan sudah lama berhubungan makanya percaya. Jadi sebagai pengusaha memang juga kepercayaan itu penting. Modal yang terbesar itu adalah kepercayaan. Ya. Bang Rustam. Ya saya dengar kan yang Bang Rustam bangun itu untuk rumah KPR bersubsidi itu dari ribuan. Ya kan. Nah. Itu berapa lokasi sudah habis semua? Sudah. Sudah. Oh hebat ya. Nah. Dan ini prestasi anak apa ini, anak yang susah ya ternyata bisa mewujudkan merumahkan rakyat itu kan nggak gampang ya. Kalau Bang Rustam ini kita kepinginnya menjadi inspirasi anak-anak muda sekarang, itu kalau mau usaha anak-anak muda sekarang itu harus apa yang tip apa yang harus disampaikan sama anak-anak muda ini? Kita selalu anak muda karena bangsa ini nanti akan diteruskan anak-anak muda. Ya, Pada dasarnya itu kalau pengusaha itu yang terpenting itu adalah kepercayaan. iya. Kepercayaan, karena modal tabur, adalah hadit. Walaupun nggak punya uang, Walaupun tidak punya uang, ya, ya kan bisa kita kerjasama. ya. Saya kita ini banyaklah cara-cara yang bisa tergantung juga kreativitas untuk cari investor yang di mana dan mana. Gitu. Jadi tadi kepercayaan. Yang berikutnya ada lagi nggak? Untuk selain kepercayaan apa lagi? Konsisten. Konsisten. Jadi sebagai pengusaha juga dalam satu bidang harus konsisten. Tidak bisa kerja belum selesai ini pindah lagi kerja, belum selesai ini pindah lagi, tidak akan berhasil. Harus ditekunin Harus ditekuni dulu. dan perlu kesabaran. Iya, karena pekerjaan itu ditekuni pun belum tentu berhasil. Iya. Apalagi kalau tidak ditekuni. Nah, ditekunin aja bisa gagal. Ya, jadi inti dari usaha itu adalah konsisten, kepercayaan. Nah kan, udah selesai itu sudah. Yang lainnya Modal itu selesai. jalan ya. Ya, Modal bisa aja dari pihak luar seperti Ya. perbankan dan lain sebagainya. Mungkin itu Bang Rustam. Saya lihat cerita Bang Rustam ini sangat menarik, ya kan? Dan mudah-mudahan cerita ini bisa
dibuat inspiratif sama anak-anak muda. Semangat, Bang Rustam ini aja pendidikan sekolahnya sangat rendah, SMP, tapi jadi pengusaha sukses. Apalagi yang teman-teman yang sekolah tinggi sudah merasa takut berusaha, ya kan, takut gagal. Bang Rustam contohnya gagal sudah biasa, tapi tetap semangat, jalan terus. Dan saya simpulkan kata Bang Rustam tadi, kepercayaan dan konsisten. Nah ini yang perlu kita catat di sini. Mungkin itu Bang Rustam pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua semangat untuk merumahkan masyarakat Indonesia, untuk mendapatkan rumah dengan mudah dan murah. Dan satu lagi itu adalah layak huni. Baik Bang Rustam, terima kasih atas penerimaannya kami di kantor Bang Rustam. Kasih kajian Jakarta. Rumah